Duh, lampunya kenapa gini sih? Hantu! Cepet bang, kabur bang, mereka bukan manusia. Pak, saya ambil uang di rumah dulu ya Pak. Tunggu ya. Iya Neng, silahkan. Bapak tunggu di sini ya. Kita berdua turun kuburan depan situ ya Bang. Kan rumah saya di situ. Ah, kuburan. Hah? Hah? Halo teman-teman, kembali lagi di Bocil Kepo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan tidak ada hantu yang mengikuti kalian. Oh iya, teman-teman pernah nggak sih berpergian menggunakan transportasi umum seperti taksi, kereta, atau angkutan umum? Keberadaan transportasi umum memang memudahkan kita saat melakukan perjalanan ke suatu tempat. Namun, bagaimana jadinya kalau transportasi yang kita tumpangi itu adalah transportasi berhantu? Beruntung kalau kita mengetahui itu berhantu saat sudah turun. Namun, bagaimana jadinya kalau kita masih di dalam transportasi itu dan kita mengetahui kalau semua penumpang yang ada di situ adalah hantu? Ih, pasti serem banget ya. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja yuk kita kepoin transportasi berhantu yang ada di Indonesia. Nomor 1, kereta hantu Manggarai. Kereta hantu Manggarai yang kisahnya pasti sudah tidak asing lagi bagi orang Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Apalagi bagi penumpang langganan KRL dari jalur Jakarta Bogor. Hampir semuanya pasti pernah mendengar kisah ini. Kisah kereta hantu diceritakan dalam beberapa versi, mulai dari kereta yang menghilang sendiri, kereta yang melaju kosong tanpa penumpang dan masinis, hingga kejadian terbaru yang paling menggemparkan, yakni melajunya KRL misterius yang tidak masuk dalam jadwal. Apalagi banyak saksi mata yang melihat kejadian misterius ini. Salah satu kisah misterius tentang kereta ini pernah diceritakan oleh seorang warga bernama Slamet. Ketika itu, Slamet dihampiri oleh seorang mahasiswa yang baru turun dari kereta api pada pukul setengah 12 malam. Mahasiswa tersebut kelihatan bingung mencari ojek, becak, atau angkutan lainnya karena sudah larut malam. Slamet pun juga merasa bingung karena dia tahu jadwal kereta api paling terakhir adalah pukul 10 malam. Dan beginilah kelanjutannya. Aduh, cari angkot atau becak kok susah banget ya. Udah malam pula lagi. Lagian stasiunnya udah sepi banget. Loh, itu kok masnya di situ sendirian sih? Lagian kan udah nggak ada jadwal kereta. Terus ngapain masnya di situ sendiri? Samperin ah. Kayaknya bingung sih masnya kayaknya. Mas, permisi. Ada yang bisa aku bantu? Kok kayaknya bingung? Gini mas, saya kan baru nyampe. Ini mau pulang ke rumah. Tapi ini saya mau cari becak atau angkot kok nggak ada ya. Oh alah mas. Gini mas, ini kan jam operasional stasiunnya udah selesai dari tadi jam 11 malam. Nah, maka dari itu di sini udah sepi. Jadwal kereta pun paling terakhir jam 10 malam loh mas. Kok bisa-bisanya masnya sampai sini jam segini? Loh, aku baru aja sampai loh mas naik kereta. Ini baru aja turun. Masa sih mas? Dari tadi aku nggak dengar suara kereta tuh. Tahu-tahu lihat emas di depan situ bingung. Ih, masnya kok nggak percaya sih? Tadi tuh saya naik kereta. Ini aja koran yang tadi aku pinjam dari dalam kereta masih aku bawa mas. Coba lihat mas. Loh mas, korannya kok kucel gini. Terus tanggalnya kok 2 Agustus 1953. Masa sih mas? Coba lihat. Hah? Kenapa
Jadi koran kucel gini. Tahunnya kok tahun lama ya? Jangan-jangan tadi kereta hantu, Mas. Ih, serem. Nggak mungkin hantu. Nggak mungkin. Nah, akhirnya ada kereta juga. Dari tadi nunggu lama banget. Capek. Akhirnya bisa ada di dalam kereta. Tinggal nunggu nyampai. Ngomong-ngomong, kenapa penumpangnya pada pakai baju putih sih? Pak, saya boleh pinjam korannya nggak? Dari tadi saya malah ngantuk, ngelamun. Hehehe. Oh, iya dek. Silakan kalau mau baca. Monggo. Hehehe. Makasih ya, Pak. Duh, lampunya kenapa gini sih? Nomor 2, angkot misterius di Mall Klender. Cerita ini kejadiannya sudah lumayan lama dan ada hubungannya dengan peristiwa kerusuhan pada 15 Mei 1998 ketika ditemukan sekitar 450 mayat yang terbakar di Mall Klender. Bahkan mayat yang ditemukan banyak yang tidak dalam kondisi utuh. Setelah kejadian itu, banyak orang yang memilih untuk menghindari tempat itu. Tapi ada seorang cowok yang malam itu baru pulang dari rumah temannya di daerah Buaran karena tujuannya ke Rawamangun. Maka dia naik angkot nomor 27 jurusan Buaran Rawamangun. Ketika melintasi Buaran, beberapa penumpang naik ke dalam angkot dan beginilah kelanjutannya. Aduh, jam segini ada angkot gak ya? Sepi banget nih, serem. Nah, akhirnya ada angkot juga. Angkot. Bang, naik bang, naik. Bang, angkot bang, angkot. Muka mereka kok putet banget sih. Tatapan matanya juga kosong, aneh banget. Aduh, itu juga yang perempuan merunduk terus sampai nggak kelihatan wajahnya. Kiri bang, kiri. Kenapa mereka masih berdiri di situ sih? Serem. Wah, hantu! Cepet bang, kabur bang. Mereka bukan manusia. Memangnya Nomor 3, bus hantu jurusan Banyuwangi ke Sidoarjo. Rumornya pada tahun 1965 sempat terjadi kecelakaan bus yang mengenaskan. Kala itu kendaraan tersebut terisi penuh dan masuk ke dalam jurang, sehingga mengakibatkan semua orang yang ada di dalamnya meninggal dunia. Kisah bus hantu ini pernah dialami oleh seorang wanita asal Sidoarjo. Wanita ini baru saja mendapat pekerjaan di daerah Waruh, Sidoarjo. Baru memulai pekerjaannya membuat wanita ini masih kerap pulang pergi ke daerah asalnya, yaitu di Banyuwangi. Suatu ketika wanita ini mendapatkan bus dari Sidoarjo ke Banyuwangi dengan jadwal yang agak malam, yaitu pukul 9 malam. Dan beginilah kelanjutannya.
Aduh, udah malam gini, kok bisnya nggak datang-datang ya? Haha, syukurlah, bisnya udah datang. Tapi bisnya kok kayak kuno gini ya? Ah, udahlah, nggak apa-apa. Ini semua kok penumpangnya pakai kerudung sih? Sebenarnya habis dari mana sih mereka semua? Mereka semua juga pada tidur. Mungkin mereka semua kecapean. Udah malam juga sih ini. Akhirnya sampai juga deh. Alhamdulillah. Ya ampun, tadi mbaknya naik apa? Kok isinya pocong semua? Coba aku tanya ah. Permisi mbak, selamat malam. Maaf kalau mengganggu. Oh, enggak kok mas. Emangnya ada apa? Oh, mbak tadi naik bis ya? Ini gini, bukannya mau nakut-nakutin, tapi kayaknya tadi yang dinaikin mbaknya, bisnya isinya bukan manusia semua loh. Isinya kayak hantu, isinya hantu. Masnya ada-ada aja deh. Ya tadi itu bis biasa, bukan bis hantu. Orang isinya manusia. Saya juga beli tiket kok tadi. Nih ada buktinya. Masa hantu jualan tiket? Kan nggak mungkin. Oh, gitu ya mbak ya. Apa saya salah lihat ya? Oh iya, boleh pinjam tiketnya nggak mbak? Buat memastikan itu bis jurusan mana? Oh iya mas, boleh. Sebentar ya. Ini tiketnya. Oh, mbak, lihat deh. Itu tiketnya terbakar. Itu juga kayaknya tiket lama. Hah? Iya, ini juga tulisannya kok. Tiket tahun 1965 mas. Ya ampun, tadi itu bis apa yang aku naiki? Nomor 4. Taksi pengantar hantu di Jakarta. Kisah misterius ini dialami oleh pengemudi taksi yang mendapat penumpang berupa 3 orang cewek di daerah sekitar Manggarai. Ketika ditanya tujuan oleh sang sopir, ketiga penumpang itu tidak menjawab sama sekali. Baru saat sampai di underpass Dukuh Atas, salah seorang penumpang menjawab dan menyuruh jalan lurus terus. Sampai di daerah Karet, beliau diarahkan menuju sebuah gang kecil setelah salah satu penumpang turun. Karena saat itu sang sopir menunggu terlalu lama, sang sopir pun penasaran dengan 2 orang penumpangnya. Saat dia menoleh ke belakang, sang sopir pun tiba-tiba jatuh pingsan. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita lihat selengkapnya. Aduh, dari tadi belum dapat penumpang. Apes banget sih hidup gue. Udah hujan gini lagi, makin sepi dah setoran hari ini. Hah, coba keliling lah daripada di sini sepi. Nah, semoga ada penumpang. Bismillah, semoga dapat rezeki hari ini. Dari tadi sepi. Wah, itu ada penumpang. Akhirnya, terima kasih ya Tuhan, ada penumpang. Hihi. Ayo Neng masuk. Di luar hujan loh. Neng,
Mau kemana nih? Turun mana? Wah, diajak bicara kok diem aja sih, Neng. Neng, ini kita mau turun mana ya? Nengnya turun mana nih kira-kira? Lurus aja, Pak. Lurus aja. Ini cuma perasaan gue, apa itu penumpang emang pada aneh ya? Cepat-cepat sampai aja lah. Perasaan gue kok malah nggak enak gini ya. Moga aja semuanya baik-baik aja. Di depan itu ada gang, belok kiri ya, Pak. Oh iya Neng, siap Neng, siap. Pak, saya ambil uang di rumah dulu ya, Pak. Tunggu ya. Iya Neng, silahkan. Bapak tunggu di sini ya. Hah, kalau diem aja malah sepi, ajak ngobrol ah. Neng, kalau kalian berdua turun mana nih kira-kira? Hehehe. Kita berdua turun kuburan depan situ ya, Bang. Kan rumah saya di situ. Ah, kuburan. Hah? Nah, itu dia beberapa kisah tentang transportasi berhantu. Teman-teman yang ada di rumah, kalau mau berpergian pakai transportasi umum, jangan lupa berdoa ya, agar semuanya dilancarkan saat di perjalanan. Karena sebenarnya transportasi umum itu sangat bermanfaat untuk kita semua, memudahkan untuk yang tidak tahu arah jalan, memudahkan juga saat kita ingin bepergian jauh, dan juga karena kita tinggal duduk, jadi badan kita tidak terlalu capek dan tinggal menunggu untuk sampai ke tempat tujuan kita. Gimana? Praktis dan enak kan teman-teman? Oh iya, kepo nih. Kira-kira teman-teman pernah naik transportasi umum apa? Angkot, taksi, bis, kereta, atau pesawat? Ceritakan di komentar ya. Oke, kalau begitu Bocil Kepo pamit undur diri dulu ya. Terima kasih sudah selalu menonton dan dukung channel Bocil Kepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.